sebaik apapun itu programnya, apabila berada di tangan orang yang salah, maka program itu sendiri tidak akan jalan. Karena seringkali program itu hanya digunakan untuk bagaimana mengeluarkan anggaran, dan setelah itu terjadilah yang kita kenal dengan korupsi. Itu yang selalu terjadi seperti selama ini. Maka tadi saya menyampaikan ikrar bahwa kami siap melakukan zero korupsi dengan sistem blockchain, dengan program ekonomi adil, yaitu getuk tular Adam. Kami tidak akan bisa melakukan apapun juga. Dan kami berjanji, saya dan Pak pun berjanji, bukan hanya kepada rakyat, tapi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu lebih penting. Nah, apakah hal-hal ini berani dilakukan oleh orang lain? Karena ini penting sekali. Tanpa suatu komitmen yang kuat, maka semua hanyalah pepesan kosong yang selalu akan membuat rakyat menderita. Per 5 tahun mereka mengeluh. Tetapi kenapa rakyat masih sering jatuh lagi ke lubang yang sama? Per 5 tahun. Bahkan sudah berapa tahun, sudah berapa puluh tahun, bahkan sudah ada yang meninggal. Keturunannya bukan tambah baik, tambah sulit. Saat ini negara dalam ancaman resesi ekonomi. Karena sudah terjadi inflasi akibat negara kita, bangsa kita dibanjiri oleh produk-produk impor. Lalu di mana nasionalisme kita? Oleh sebab itu saya menawarkan kepada seluruh warga Jakarta, mari kita kompak. Kita lindungi produk nasional, kita lindungi produk lokal, kita perkuat produk lokal. Kita hanya menggunakan produk lokal supaya di mana rakyat menjadi marketnya dan produk lokal akan terpelihara aman, sehingga ketika produk lokal kita meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Tapi apabila produk lokal kita kolaps, maka banyak warga yang akan PHK. Waktunya sangat singkat, sebelum cengkraman global semakin kuat. Berjuang bersama Dharmaku, pilihan yang paling pas. Tiket sudah di tangan kita, Tuhan beri kita kesempatan segera masuk bahtera. Kita harus bergegas, Dharmaku jadi nakodanya, agar Jakartaku aman, menjadi kota peradaban yang teguh dan beriman. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Spirit Nusantara menjadikan kita manusia mandiri menuju fitrahnya. Satu-satunya jawaban menghadapi guncangan dunia ini. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Detik ini, sekarang ini, seterusnya, dan selamanya. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Detik ini, sekarang ini, seterusnya, dan selamanya. Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya,
Save Jakarta, save Indonesia, sekarang dan seterusnya. Save Jakarta, save Indonesia. Petugas rakyat bukan petugas partai. Nomor berapa? Dua. Nomor berapa? Dua. Pak Kun dan Pak Dharma? Kun Fayakun. Jadi. Kun Fayakun. Jadi. Dharma Kun. Kun Fayakun. Jadi. Tapi kalau Pak Dharma Misalnya di banyak program kartu, tapi sebenarnya itu dengan mereka butuh suntikan dana. Tetapi kan suntikan dana tidak bisa tidak bisa dibiarkan untuk menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya mereka tidak produktif. Jadi yang lebih penting buat saya adalah bagaimana rakyat itu menjadi produktif. Nah, disitulah peran Pemprov yang akan menyiapkan namanya tim ekonomi adab. Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tim ekonomi adab. Ya. Implementasinya tim ekonomi adab ini akan membina UMKM untuk bisa meningkat menjadi industri kecil. Karena saat ini ekonomi Indonesia dalam keadaan inflasi. Kenapa inflasi? Kembali lagi akibat pandemi kemarin. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Oleh sebab itu yang kami akan lakukan adalah bagaimana kita loyal pada produk lokal supaya kita lebih pentingkan jiwa nasionalisme. Jangan sampai produk impor menguasai produk lokal. Sehingga produsen itu kolaps gara-gara persaingan harga. Kalau itu tadi soal ekonomi, nanti kan debat ketiga soal tata kota dan juga perubahan iklim ya. Nanti untuk persiapan untuk debat ketiga seperti apa? Lakukannya seperti biasa, lihat ini cuaca kan sudah ketahuan. Ini kan bicara perubahan iklim. Kalau tata kotanya dong? Ya tata kota dengan pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN, tentunya desain kota bisa kita ditata ulang, didesain, yang disesuaikan supaya berkaitan juga dengan bagaimana memperbaiki berpengaruh juga terhadap perubahan iklim. Iklim yang ada sekarang kan karena desain tata kotanya yang menghambat bagaimana penyerapan polusi. Jadi kalau misalnya pepohonan yang selama ini sedang dibudayakan kembali di kota, itu juga berpengaruh terhadap pengurangan emisi. Berarti artinya akan ada redesign atau hanya rekonstruksi begitu Bang? Enggak, redesign. Kalau konstruksi kan membangun ulang. Oke, berarti artinya Redesign itu adalah bagaimana kita mengelompokkan mobilitas kehidupan supaya ramah terhadap lingkungan. Karena bagaimanapun mobilitas ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya emisi. Ya, kita harus tahu apa penyebab daripada polusi. Ya, itu harus dipahami dulu. Ada beberapa, saya tidak akan membahas. Oke, nanti kita bisa ngobrol lebih Baik, lanjut. baik. Ini masih. Ya, selamat datang Pak Dharma. Dharma Kun. Kun Fayakun. Jadi. Selamat datang Mbak Dharma Pongrekun di Ciganjur. Mudah-mudahan beliau senantiasa dan Bapak Kun Wardana diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar bisa memenangkan nanti Pilkada DKI Jakarta. Setuju ya Ibu ya? Warga Ciganjur harus pilih nomor Dharma Kun Fayakun. Jadi. Mungkin silakan Pak Dharma, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, sore. Saya hadir di sini bersama Kun Wardana. Ya, tolong dihafalkan wajah beliau. Wajah beliau ini wajah yang
Beliau orangnya halus, sehingga nggak kayak saya. Jadi memang kami adalah kombinasi yang saling melengkapi antara yang agak kelihatan kasar, ya, tapi percayalah wajahnya kayak Rembo, hatinya Rinto, ya. Kalau beliau wajahnya Rinto, hatinya Rembo. Jadi kami di sini nggak usah duduk ya, kami berdiri, kami melatih diri juga bahwa kami adalah petugas rakyat. Kami harus menempatkan diri untuk melayani rakyat. Itulah sejatinya independen. Ya. Itulah sejatinya independen, di mana kami hadir bukan untuk memperjuangkan kepentingan kami. Kami hadir di sini sejak bulan Februari. Kami memulai perjuangan ini, ya, khususnya dalam tahapan pilkada. Dan kalau boleh sampai ke titik ini, itu semua karena ridho Allah. Kenapa? Karena niat kami maju bukan untuk memperjuangkan kepentingan nafsu kami ingin menjadi gubernur. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kita berjuang untuk keselamatan keluarga kita masing-masing. Jadi kami hadir di sini memperjuangkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang hadir di sini adalah turut bergabung bersama-sama kami untuk memperjuangkan kepentingan keselamatan keluarganya masing-masing. Ya, saya mau bangun dulu pemahaman agar jangan berpikir bahwa Bapak Ibu hadir di sini untuk mendukung kami. Ya, jangan milih kami kalau memang hatinya tidak tergerak. Ya, karena yang saya ingin bangkitkan adalah nurani dan jiwa kita bersama, bahwa kita hadir di sini ada masalah yang harus kita perjuangkan bersama, yaitu kepentingan keselamatan dari jiwa keluarga kita masing-masing. Jadi ada kepentingan yang harus kita perjuangkan, adalah kepentingan untuk menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Sebelum saya lebih lanjut, saya harus mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak RW, RT yang hadir di sini dari berbagai kecamatan. Mohon kami diberikan ruang untuk bisa bertatap muka dan berdialog dengan masyarakat yang ada di sini untuk menyampaikan untuk apa kami hadir dan untuk apa kami berjuang sampai ke titik ini. Tadi saya sudah perkenalkan, beliau adalah seorang doktor ahli fisika kuantum. Beliau adalah baji ajaib, boleh dicek di Google. Dan kami hadir di sini dipertemukan oleh Tuhan, bukan karena pilihan saya pengen beliau, tetapi Tuhan pertemukan. Ya, artinya moto yang selama ini dengungkan kun fayakun, mungkin inilah gambarannya bahwa Tuhan menginginkan ada sesuatu perubahan di bangsa kita. Kita mulai dari Jakarta. Mungkin Pak Kun saya persilahkan dulu untuk istirahat dulu, supaya saya bisa menyampaikan dengan lebih leluasa. Nanti beliau berikan kesempatan setelah saya selesai supaya menjadi bulat. Jadi waktu kita untuk memperjuangkan nasib kita tinggal 19 hari lagi menuju ke tanggal 27. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang hadir. Ini kok Bapak Ibu-ibu semua ya? Oh, bapaknya di luar. Bapaknya di luar. Aduh, harusnya semuanya hadir karena, tapi nggak apa-apa. Karena jumlah perempuan lebih banyak, ya udah lebih bagus perempuan. Karena perempuan ini pasti lebih hatinya lebih mudah tersentuh karena punya anak-anak. Dan saya minta maaf kalau panas. Kenapa nggak dibuka aja ya? Lebih baik buka aja supaya ada angin. Betul Bu ya? Nah, ada kipas nggak? Ada kipas nggak? Tolong dibuka aja deh. Karena nggak efektif kalau kita berbicara sementara gelisah karena panas. Setuju ya? Oke, sekarang saya sebentar saya stop dulu biar dibuka. Saya tahu juga saya berdiri aja di sini panas sekali.
Kami selalu belajar untuk menempatkan diri kami di posisi Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak mentang-mentang saya diberikan otoritas, terus kemudian saya tidak memperhatikan atau tidak memikirkan bagaimana kondisi dan perasaan daripada Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah mulai ada angin, saya akan lanjutkan. Enakan ya? Nah, supaya bapak-bapak yang di sana juga dengar saya ngomong. Baik, saya lanjutkan. Ya. Baik, saya akan lanjutkan. Ingat, waktu kita tinggal 9. Kok putus-putus? Putus-putus ya? Tes. Baik, saya lanjutkan. Waktu kita tinggal 19 hari lagi. Mari kita menyatukan tekad dalam hati kita untuk bergabung menjadi satu tim untuk memperjuangkan kepentingan kita bersama, ya. Untuk memperjuangkan kepentingan kita bersama, karena kalau kita terlena, nasib kita 5 tahun ke depan bahkan berikutnya itu sangat ditentukan keputusan yang Bapak Ibu sekarang akan ambil, ya. Percayalah, kami datang, saya bukan orang politik sebenarnya, bukan orang politik praktis. Tetapi kenapa kami berjuang untuk ini? Karena kami tahu ada masalah besar yang akan terjadi di depan. Ekonomi bangsa kita sedang dihancurkan dengan berbagai macam trik yang digunakan, ya. Terutama dengan akan terjadinya pandemi lagi lewat isu kesehatan. Saya mengencourage kita semua untuk paham bahwa keadaan Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Demikian pula dengan Jakarta. Jakarta pun sedang tidak baik-baik saja. Saya tidak mau kejadian yang kemarin itu akan semakin menghancurkan perekonomian rakyat yang selama ini sudah semakin sulit, bukan? Ibu-ibu merasakan itu? Mau ada pandemi lagi? Nggak ada. Dan dari ibu lihat, dari yang sedang berkonsentrasi, hanya kami yang memikirkan akan adanya pandemi lagi. Kalau yang lain tidak akan pernah mereka menyampaikan itu kepada ibu-ibu. Karena saya udah tahu nanti apa yang akan terjadi apabila ada pandemi. Semua program-program yang ibu inginkan, yang selama ini dikeluhkan setelah saya berkeliling, saya pastikan tidak akan jalan. Kalaupun jalan hanya 1-2 bulan, setelah itu nanti akan dialihkan anggarannya untuk penanganan apa? Pandemi lagi. Akhirnya rakyat akan tidak bisa mencari kehidupannya karena dilarang untuk melakukan aktivitas kehidupan. Ekonomi suatu bangsa bisa jalan kalau aktivitas kehidupannya berjalan. Dan juga kebijakan daripada pemerintah itu pro kepada siapa? Kepada rakyat. Sekarang ya, kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kebijakan impor terus berjalan. Kita nggak sadar bahwa impor dari China terutama menguasai bangsa ini. Nanti akan ada namanya aplikasi temu. Aplikasi temu di mana orang bisa langsung memesan barang ke pabrik. Dan akhirnya semua produsen atau pabrik-pabrik nasional kita akan apa? Akan hancur. Karena tidak ada lagi yang bisa tidak mampu bersaing dengan pabrikan yang datang dari luar negeri. Oleh sebab itu saya mengajak kepada kita semua untuk bersikap kompak, untuk menaikkan kembali, untuk memulihkan ekonomi kebangsaan kita. Yaitu saya menawarkan namanya program Getuk Tular Adab. Getuk Tular Adab adalah sistem ekonomi yang adil. Bagaimana caranya? Kita akan memajukan perusahaan lokal. Bagaimana caranya memajukan perusahaan lokal? Kita harus kompak untuk loyal atau kembali menggunakan produk lokal atau nasional. Tanpa itu maka ekonomi nggak akan bangkit. Karena apa? Karena
produsen lokal ini atau perusahaan lokal ini akan dengan sendirinya bangkrut. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi bersaing dengan produk asing. Kenapa? Karena produk asing itu akan bersaing dengan harga dan mereka akan lebih murah. Kenapa? Karena memang dikondisikan seperti itu. Mereka nanti ingat ya, akan ada namanya aplikasi temu. Memang untuk sebagian besar pedagang sesaat dia untung. Tetapi untungnya buat siapa? Buat asing, bukan buat bangsa ini. Mari mulai saat ini kita mulai kompak untuk kembali membangkitkan jiwa nasionalisme kita untuk menggunakan hanya produk-produk lokal atau produk nasional. Agar supaya apa? Agar supaya perusahaan-perusahaan nasional kita bisa bertahan sehingga lapangan pekerjaan tetap terbuka. Ya. Seringkali kita tidak sadar ada yang memperjuangkan naiknya upah, tetapi lupa bahwa perusahaan-perusahaan ini juga harus dijaga kestabilannya supaya mereka tidak kolaps, mereka tidak bangkrut. Kalau bangkrut berarti banyak PHK. Itulah yang terjadi saat ini. Mungkin banyak orang tidak sadari, ya. Tapi saya mengkaji semuanya. Ini hal-hal yang sangat berbahaya buat bangsa kita. Oleh sebab itu kami juga sudah menyiapkan tim ekonomi adab. Tim ekonomi adab ini untuk apa? Membina ibu-ibu sekalian yang punya bakat atau punya usaha UMKM untuk kami bina, mulai dari kami siapkan modalnya, kami siapkan bahan bakunya, kami siapkan desainnya, kami siapkan quality controlnya, kontrol kualitas daripada barangnya, supaya memenuhi standar yang dibutuhkan, supaya harganya bisa mengikuti harga pasaran. Jangan sampai kualitasnya di bawah sehingga orang tetap kembali memilih produk asing. Nah, itu yang akan kami lakukan, dan juga kami akan mencarikan ordernya. Bukan membuat event-event fair atau misalnya event-event jualan atau buka pameran-pameran. Karena yang dijual di pameran-pameran itu ternyata apa? Produk asing juga. Uangnya kemana? Uangnya ke asing lagi. Itulah yang menyebabkan kita nggak sadar bahwa bangsa kita dihancurkan oleh cara yang tidak bijak. Ya, jadi bukan berarti ada job fair, ada event kayak, mohon maaf nih ya, seperti fair-fair yang lain ya. Itu kalau misalnya tidak produk lokal, maka kita yang rugi sendiri. Nah, bagaimana caranya meningkatkan itu? Kitalah menjadi, rakyatlah yang akan menjadi marketnya. Jadi kalau rakyat, ya, program Getuk Tular Adab ini, rakyat sebagai marketnya, pasarnya. Lalu rakyat bicara dengan temennya, dan akhirnya uangnya masuk kepada rakyat. Dari mana uang itu akan kita dapati? Passive income-nya, yang akan diterima terus oleh rakyat sampai mati, ya, sampai cucu cicit, dari biaya promosi daripada produk itu, daripada dia bayar, mohon maaf ini SPG, daripada dia ikut bayar. Kan orang ikut pameran tuh bayar kan? Bayar. Lebih baik dia kasih kepada rakyat. Saya sebut itu tanda terima kasih yang akan kita terima secara residual. Residual itu apa? Tidak pernah berhenti selama kita masih hidup, selama orang loyal menggunakan produk dari lokal. Tolong dipahami ini, nanti saya ditanya kalau masih bingung, ya. Dan ini bisa kita praktekkan dan bisa kita manifestasikan atau bisa kita terapkan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan sebagainya. Tetap bisa kita transportasi umum, hanya cukup dengan mengikuti program Getuk Tular Adab yang akan kami siapkan secara sistem Jakarta, sehingga ekonomi rakyat Jakarta akan aman, tidak perlu khawatir apapun keadaannya. Kalau kita kompak, maka kita akan selamat semuanya. Jadi saya mau mengajak kita semua untuk tidak cari selamat masing-masing, karena tidak mungkin kita menyelamatkan diri masing-masing. Kita butuh sebagai makhluk sosial
kita butuh kekompakan untuk sama-sama saling mengangkat derajat hidup kita semua. Jadi kalau produsennya atau perusahaan nasionalnya atau lokal yang ada di Jakarta itu maju, maka otomatis rakyat juga menikmati hasilnya. Kenapa? Karena dia maju, karena rakyat menggunakan produknya. Jadi dari mana uangnya tadi saya kasih tahu? Dari biaya promosi, dari biaya pemasaran. Daripada dikasih di sana belum tentu ada pembelinya. Nah kalau yang sekarang rakyat akan langsung menjadi marketnya, menjadi pasarnya, dan sekaligus rakyat juga mendapatkan pekerjaan sebagai marketingnya. Jadi rakyat sebagai ini kompak, produsennya meningkat, rakyatnya juga makmur. Jadi kalau Jakartanya maju usahanya, maka rakyatnya yang makmur. Dan rakyat Jakarta akan yang paling makmur, bukan saja di Indonesia, tapi seluruh dunia nanti akan makmur, asal dengan satu catatan, kita kompak. Kita anggap Jakarta sebagai satu rumah, maka kekompakan di dalam keluarga itu sangat menentukan bagaimana keselamatan ekonomi keluarga. Itu yang ingin saya sampaikan, karena itu yang paling penting. Waktu kita tinggal sedikit lagi, ini menentukan bagaimana kita menentukan pilihan untuk nasib keluarga kita, bukan saja 5 tahun ke depan, tapi sampai selama-lamanya. Karena dengan menyelamatkan Jakarta, kita menyelamatkan Indonesia. Karena 65% dana yang ada itu beredar di Jakarta. Itulah kenapa banyak sekali orang yang datang ke Jakarta, karena pusat ekonomi nasional itu adanya di Jakarta. Yang berikutnya, apa yang menyebabkan ekonomi juga hancur? Banyaknya cepat. Berarti ibu-ibu sudah tahu kenapa banyak korupsi, padahal orang sudah tahu korupsi tidak boleh. Korupsi adalah kejahatan, kejahatan extraordinary, kejahatan yang luar biasa karena mengambil hak hidup rakyat. Tetapi kenapa itu jalan terus? Bukan hilaf, semua orang tahu. Tetapi selama ini kita dididik untuk punya kreatif negatif. Sudah tahu tidak boleh, malah berpikir bagaimana tetap bisa melakukan tanpa ketahuan oleh orang lain atau tertangkap oleh hukum, betul? Nah, kenapa itu sampai terjadi terus-menerus? Ya, semua orang selalu berbicara tentang teori itu, tetapi tidak bisa melaksanakan. Karena apa? Adabnya sudah hancur. Oleh sebab itu, kenapa tagline kami atau moto kami, Jakartaku aman, karena indah adabnya. Mari kita mulai dari keluarga, kita selamatkan Jakarta, kita mulai dari kekompakan di dalam keluarga kita masing-masing. Dan saya pastikan bahwa saya dengan Pak Kun, itu sistem yang kami buat itu zero korupsi. Kami berjanji di hadapan Allah, bukan cuma di hadapan warga sekalian, bahwa 1% pun tidak akan pernah kami ambil. 1% pun, catat ya, 1% pun. Kalau kami sudah berbicara sekarang, media menyaksikan, terlebih Tuhan menyaksikan, maka azablah yang akan kami terima. Ya. Karena kami hadir di sini dengan suatu keberanian, karena kami tahu kami tidak mau melakukan hal-hal seperti itu. Dan kami tahu hal-hal tersebut sudah menyiksa Bapak Ibu sekalian dengan tangis, luka, dan wajahnya pada jadi keriput karena memikirkan nasib hidupnya. Walaupun pakai skincare, lama-lama sudah tidak mampu lagi membelinya. Betul? Akhirnya apa? Akhirnya pakai tepung. Loh, kalau sudah nggak ada, nggak karena ada yang pakai itu. Ada loh. Yang penting tapi keluarnya malam-malam. Akhirnya pada kabur. Ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya paham bahwa ada hal yang penting yang harus kita inikan. Dan saya beritahu, anggaran untuk pandemi berikutnya sudah turun. Dan lihat, menterinya sama dengan menteri yang lalu. Siapa menterinya? Budi Gunadi. Coba cari menteri kesehatan yang dulu siapa, yang sekarang siapa? Budi Gunadi. Ikin. Budi. Coba cek di Google ya.
Budi menteri yang budi atas berbudi. Budi Sadikin. Pak boleh. Pak Budi ya? Budi Sadikin kalau juara. Ya, supaya paham semua. Siapa namanya? Harus berani siapa? Sadikin. Budi Gunadi Sadikin. Itu yang sekarang atau yang lalu? Sekarang. Ya, yang sebelumnya siapa? Dia juga. Dia juga. Siapa? Oh dia juga Pak. Dia juga Ya. Pak. Dia juga. Dulu ada sekarang. Ya, saya kasih tahu. Sekarang dia, yang lalu juga dia, beliau. Ya, jadi kenapa ini diwaspadai? Kenapa beliau harus menjadi menteri lagi? Karena ada tugas khusus dari global untuk menjalankan program pandemi lagi. Jadi kalau kita bicara pandemi lagi, maka apa yang akan terjadi? Ekonomi rakyat akan semakin hancur. Apa yang akan terjadi? Rakyat akan menjadi peminta-minta. Tetapi dalam peminta-minta yang terkoordinir. Contohnya seperti ya. Jadi program itu apa? Kenapa program bansos muncul? Supaya rakyat itu diam lagi. Gitu. Jadi rakyat dininabobokan dengan rakyat juga dininabobokan dengan hal-hal yang gratis. Seneng nggak terima gratis seumur hidup? Tidak kan? Kenapa? Kita tuh punya harga diri kok. Orang tua kita melahirkan kita tidak pernah mendoakan kita menjadi peminta. Itu adalah hal yang tidak mendidik. Kita ingin memajukan rakyat. Justru rakyat harus makmur sehingga negara ini menjadi aman, tentram dan damai. Gemah ripah. Tahu semua itu. Dari dulu udah ada. Tapi kapan? Kalau kita tidak kompak, maka itu tidak akan pernah terjadi. Dan kondisi yang ada sekarang, kita sudah menjauh dari cita-cita luhur daripada pencetus proklamasi pada tahun 1945 di alinea kedua dan keempat. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini yang tidak akan pernah sampai atau terjadi apabila kita tidak segera sadar dan bangkit untuk bersatu, memperbaiki ekonomi kerakyatan. Saat ini yang terutama yang akan kami lakukan dalam 5 tahun ini, kami akan utamakan meningkatkan ekonomi rakyat dulu. Karena rakyat sudah, jumlah rakyat lebih banyak yang tidak mampu hidup daripada yang mampu. Oleh sebab itu, dalam minggu pertama yang akan kami lakukan adalah satu, catat ini, memberikan pekerjaan. Oh, diam. Memberikan pekerjaan. Ya, bagaimana caranya? Banyak pekerjaan-pekerjaan temprok yang bisa dikerjakan oleh rakyat, supaya terutama yang akan saya berikan yang prioritas adalah mereka saudara kita yang belum punya pekerjaan. Ya, dalam satu rumah minimal satu orang dia harus bekerja supaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga perut rakyatnya kenyang, dompetnya isi dulu ya, dompetnya isi. Lalu kemudian berikutnya apa? Ada yang namanya jaminan babe. Jaminan babe itu seperti apa? Saya akan melamarkan warga ke perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Namun saya harus inventarisir dulu kebutuhannya apa, sehingga warga yang belum punya pekerjaan atau yang sudah selesai sekolah tapi belum dapat pekerjaan, atau yang sudah dapat pekerjaan tapi akan meningkatkan pendapatannya, wajib untuk mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan, sehingga ketika mereka sudah mendapatkan sertifikasi keterampilan, maka mereka layak untuk dilamarkan ke perusahaan itu. Ditambah satu lagi yang terpenting, ada sertifikasi adab. Ya, karena penting, kenapa? Perusahaan seringkali tidak mau menerima sembarangan orang kalau dia nggak percaya. Kalau dia punya etika tidak bagus, datang terlambat, di sana nggak mau kerja,
udah ditegur malah melawan, belum waktunya pulang sudah kabur. Ya, jadi itu, jadi karena apa, jaminan Babe ini adalah saya punya muka, saya punya jabatan, saya punya janji, itu dipertaruhkan kepada mereka-mereka yang punya perusahaan. Itu namanya jaminan Babe. Jadi pertama saya berikan pekerjaan, yang kedua saya carikan pekerjaan dengan program namanya jaminan Babe. Saya yang akan menyalurkan, saya cari pekerjaan, saya yang akan menyalurkan. Tetapi kalau merugikan perusahaan, perusahaan berhak untuk mengembalikan, dan saya akan gantikan dengan yang lebih baik. Jadi by this weekend ya. Kemudian ada namanya program apa lagi? Program jamuan Babe. Ya, bagi yang belum punya pekerjaan dan di rumah tidak ada berasnya, saya sebagai ayah akan memberikan makan kepada mereka sampai mereka punya pekerjaan. Oke. Yes. Yes. Jadi bukan main kasih uang, karena kalau kasih uang belum tentu langsung digunakan sesuai dengan keperluannya. Bisa tahu-tahu beli jam tangan atau pergi jalan-jalan ke Bali. Nah, oleh sebab itu kami sudah menyiapkan tim ekonomi adat yang akan membina ya setiap rumah tangga untuk mendapatkan pendapatan tambahan untuk mengisi kekurangan yang dibutuhkan oleh keluarga sebatas layak minimal. Layak minimal itu berapa? Setelah saya hitung 15 juta per keluarga. Itu layak minimal. Karena kalau kita bicara UMR itu 5 juta. Nah, layak minimal berarti 15 juta, berarti kurang 10 juta. Nah, 10 jutanya itu nanti kami yang menyiapkan tim ekonomi adat akan membina, dimulai daripada menyiapkan modal, melatih bagaimana dia membuat produk itu, sampai dengan quality controlnya, dan sampai juga mencarikan orderannya, dan juga membantu warga untuk menagihkan supaya warga jangan dirugikan, sehingga modal tadi tidak akan hilang kemana-mana. Itu cara kami. Jadi bukan kasih RW, enggak. RW juga nanti menikmati, karena nanti akan dikaitkan dengan program ketuk tular adab. Jadi rakyat, warga yang sudah masuk ke situ, nanti barangnya warga juga bisa dibeli oleh warga yang lain, gitu. Ya, jadi program ketuk tular adab ini merupakan apa? Merupakan marketnya, di mana warga bisa memberikan, menjual, menjajakan jualannya. Kami yang akan urus. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Dan juga kami akan menyiapkan hunian-hunian layak. Hunian-hunian layak yang kami akan siapkan. Sebagai contoh, Jakarta punya 151 PD Pasar Jaya. Di atas PD Pasar Jaya kita bisa bangun apa? Rusunawa. Ya, di atas PD Pasar Jaya kita bisa bangun rusunawa. Di atas PD Pasar Jaya kita bisa bangun rusunawa. Rusunawa itu untuk hunian layak bagi setiap keluarga yang sedang tidak memiliki hunian layak. Lalu di bawahnya ada sekolah. Di bawahnya juga ada pasar, ada toko-toko untuk warga bisa berbelanja, bahkan memenuhi atau mencari kehidupan yang lebih layak. Di situ juga akan kami siapkan puskesmas. Jadi warga bisa sekolah. Anak-anaknya sekolah tidak perlu harus keluar jalan jauh-jauh yang akan mengakibatkan banyaknya kemacetan lalu lintas. Bayangkan kalau satu rumah ada 3 anak keluar bersama-sama di jam yang sama, ya, berapa banyak kemacetan lalu lintas. Otomatis ini akan mengurangi kemacetan, karena yang keluar dari rumah hanya siapa? Hanya orang, hanya ayahnya yang keluar dari rumah. Nah, ibu-ibunya bisa mengikuti program getuk tular adat, atau kalau sedang membangun UMKM, kami akan siapkan tim ekonomi adat untuk membina mulai dari menyiapkan modal, bahan bakunya, sampai kepada order, termasuk quality controlnya akan kami siapkan supaya ibu-ibu tahunya apa, barangnya jadi dan laku. Paham ya? Kalau nggak paham nanti dalam sesi pertanyaan silakan ditanya.
karena ini perlu pendalaman, karena ini barang baru, belum ada yang pernah mikirin, sehingga ketika dia ngomong gini, masa iya, apa iya, dan sebagainya. Ya. Berikutnya lagi apa ya? Berikutnya lagi masalah kalau saya pernah ngomong di depan wartawan akan mengurangi kemacetan dengan jalan, membuat pass over dan underpass dan pass over. Jadi jalan di atas dan di bawah. Bagaimana caranya? Setiap lampu merah yang kita lihat terjadi tumpukan kemacetan, maka kita prioritaskan untuk tidak buatkan jalannya seperti tadi. Seperti Semanggi, tapi ini lebih simpel. Semanggi kan lahannya luas. Jadi supaya jangan ada pertemuan persimpangan yang mengakibatkan terjadinya rentetan kemacetan panjang, karena setiap per 1 menit itu dapat per 1 menit bisa mengakibatkan rentetan 5-6 mobil ke belakang per 1 detik. Jadi kalau 1 detik itu mobil berentet itu 5 panjang ke depan. Jadi kalau misalnya bayangkan dalam 1 menit berapa panjang ke belakang. Nah itu kami sudah hitung. Jadi apakah ini mungkin dilakukan? Mungkin. Dan itu hanya bisa dibangun dalam 7 hari. Apakah mungkin 7 hari? Mungkin, karena persiapannya sudah dibuat di luar. Baru pelaksananya dibuat di tempat itu, di knockdown. Jadi ini pun sekaligus akan mengurangi emisi atau polusi. Dan bahan bakar menjadi apa? Lebih baik. Dan ekonomi akan tidak terhambat karena apa? Kemacetan atau kelambatan tibanya barang dan jasa itu akan mengakibatkan kerugian jumlah ekonomi yang berlipat ganda. Sampai di sini ada pertanyaan? Dan juga saya sudah menyiapkan program apa? 24 jam respon cepat pelayanan masyarakat. Jadi kalau masyarakat ada yang merasa ada sesuatu masalah di sekitarnya, bisa melaporkan ke call center yang ada di balai kota, dan nanti ada tim yang akan turun. Jadi bukan sekedar melaporkan, tetapi juga langsung akan turun. Dan masyarakat bisa komplain kalau memang mereka tidak turun. Saya akan langsung dilaporkan oleh petugas yang menerima laporan tersebut. Karena saya akan membuka akses tersebut 24 jam. Jadi prinsipnya seorang gubernur itu harus bersikap seperti ayah. Tidak akan membiarkan anak-anaknya atau warganya bermasalah tanpa dia ketahui dalam 1 hari. Dan seorang ayah tidak akan pernah membiarkan satupun warganya yang tersingkir dari Jakarta dengan alasan apapun. Walaupun biaya hidup mahal, saya atau kami sebagai gubernur harus bersikap sebagai ayah untuk melindungi warganya dari keadaan apapun, dan saya akan berusaha bagaimanapun caranya untuk melindungi warga Jakarta. Jadi prinsipnya seperti itu. Bagaimana kami akan membangun Jakarta ke depan? Prinsipnya seperti filosofi rumah adat rakyat Jakarta, di mana kita ketahui bersama bahwa di depannya itu terasnya lebar, ada pagarnya. Maksudnya apa? Di situ ada balai-balai, ada kursi untuk terima tamu. Semua orang dipersilahkan datang. Tapi dengan catatan, pagar ini apa maksudnya? Ada pagarnya, jangan rusak adab kami. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi untuk meningkatkan, mengembalikan pemulihan ekonomi Jakarta hanya dengan satu cara. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berat sama dipikul, ringan sama dipijit. Terima kasih. Oh ya. Sebentar, saya kasih kesempatan dulu Pak Kun. Saya kasih kesempatan. Belajar sabar. Ini adalah bagian daripada adab. Ya, kita belajar budaya antri. Kalau semua orang mau berbicara,
terus yang mendengarkan juga puyeng. Ya, saya kasih kesempatan kepada Pak Kun untuk melengkapi, ya, dikaitkan dengan getuk tular adab dan tim ekonomi adab, termasuk warung, semuanya kaitannya dengan. Nah, silakan Pak Kun. Jadi tadi sudah panjang lebar ya, Pak Dharma sudah menyampaikan. Saya tadi ingin menambahkan aja mengenai getuk tulang adab dan juga mengenai bagaimana getuk tulang adab ini bisa dijalankan ya. Nanti akan ada warung independen di setiap RW ya. Ini RW berapa sini? RW 6 ya. Di setiap RW, ibu-ibu, bapak-bapak bisa ke sana untuk mendapatkan penyuluhan ya mengenai getuk tulang adab ya. Jadi getuk tulang adab itu seperti informasi yang berantai ya, penyampaian informasi yang berantai. Jadi di sana nanti juga akan disampaikan mengenai adab. Jadi kalau ke transportasi, misalnya di bis ya, kalau ada lansia, ada kalangan disabilitas ya, ada ibu-ibu hamil ya, kita ingin para warga untuk mempersilahkan duduk gitu ya. Nah ini yang suka main sosmed ya, adab itu adalah bagaimana menghindari ujaran kebencian ya, bagaimana kita bisa menerima perbedaan ya. Bisa jadi kan sosmed ada perbedaan, tetapi kita bisa menghargai satu sama lain walaupun berbeda ya. Kalau di misalnya di sekolah, nah kalau di sekolah adab itu bagaimana kita memiliki tata krama ya, jangan tawuran satu sama lain ya, bisa saling membantu ya, bekerja secara tim ya. Kalau di lingkungan RW sini gimana adab ya, ayo kita gotong royong, saluran got ada yang mampet, ayo kita gotong royong bangun, bersihkan bersama saluran-saluran supaya tidak banjir ya. Jadi ini adalah program-program nanti yang kita terus lakukan untuk membina tadi budaya, moral, kemudian juga budi pekerti dengan adanya tim pembina adab yang nanti ada di setiap warung independen ya, di setiap RW. Dan programnya kita sebut getok tulang adab ya. Getok tulang adab bisa juga tadi disampaikan Pak Dharma bagaimana meningkatkan ekonomi ya, penghasilan yang menjadi kekuatan kesejahteraan dari para warga ya. Jadi tadi sudah disampaikan kita bisa mendapatkan pendapatan pasif ya, pasif income. Jadi sedikit demi sedikit para warga bisa meningkatkan kesejahteraan termasuk sampah. Nah sampah itu bisa menjadi uang juga. Gimana caranya? Nanti bisa dipilih ya, dipilih mana yang logam, mana yang beling, mana yang plastik, mana yang organik ya. Yang organik nanti kita berikan penyuluhan ya, bagaimana itu bisa menjadi kompos ya, didaur ulang bisa menjadi kompos bisa dijual jadi uang kan. Nah, tadi yang lain-lain juga seperti itu, yang plastik dan lain-lain ya. Makanya semua yang ada ini bisa menjadi penghasilan ya. Tentunya nanti tim pembina adab akan mendampingi para warga agar bisa lebih berhasil dalam kehidupan, dalam kesejahteraan. Jadi semuanya intinya perutnya kenyang, dompetnya isi. Saya lihat nih banyak yang kanker nih kayaknya nih ya, makanya sih kita sembuhin ya dengan program-program kita. Oke ya, terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bapak Ibu, jelas ya. Pak Dharma udah bicara, Pak Kun udah bicara. Seharusnya ibu nih yang bertanya, ya kan? Tadi udah sebagian nanya, KJP-nya udah 3 bulan nggak keluar-keluar. Kalau mau keluar biasanya gampang sih, gitu kan? Ada orang dalam katanya gitu kan? Bener ya? Kalau nggak ada orang dalam susah keluarnya. Nah nanti
di programnya Dharma Kun ini slogannya adalah Jakartaku aman. Jakartaku, Jakartaku, Jakartaku. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Dharma Kun, Dharma Kun, Dharma Kun. Jadi. Jakarta nggak akan aman kalau adabnya masih nggak benar. Setuju. Kalau adabnya benar, nyolong malu. Kalau adabnya benar, korupsi malu. Kalau adabnya benar, nggak akan ada tawuran. Rata-rata anak-anak tawuran itu karena orang tuanya tidak memperhatikan dia dengan baik. Kok bener sih? Seharusnya bilang enggak. Nah kalau enggak, sekarang kita buktikan kalau masih punya anak tawuran berarti apa? Orang tuanya nggak beres. Nah, bukan saya yang ngomong loh ya. Jadi saya ingin mengajak kita memahami masalah. Bahwa masalah itu ternyata ditimbulkan oleh apa? Oleh perbuatan manusia. Kita menangis, kita berpikir bagaimana menyelesaikan macet, bagaimana menyelesaikan sampah. Ternyata akar masalahnya adalah manusia, kelakuan manusia. Kenapa banyak sampah? Karena kita digiring hidup konsumtif. Konsumtif itu apa? Boros. Siapa yang merasa hidupnya boros ini? Kok semua? Lah katanya ekonomi susah. Makanya saya mengajak mari kita mulai hidup hemat. Ya, persiapkan perbekalan untuk menghadapi keadaan yang sulit ke depan. Tetapi sambil itu kami sudah siapkan tim ekonomi adab untuk meningkatkan UMKM menjadi industri kecil di setiap rumah di Jakarta ini. Memang tidak gampang karena waktu kami cuma 5 tahun. Oleh sebab itu yang saya akan letakkan supaya Jakarta kita aman adalah apa? Fondasi adab. Fondasi adab ini kami letakkan sebagai Jakarta aman ini kita akan wujudkan untuk mempersembahkan sebagai hadiah terindah kepada orang tua kita yang tinggal di Jakarta supaya mereka hidup nyaman, tenang, dan tidak merasa takut lagi. Itulah sejatinya seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia akan selalu memikirkan keselamatan, kenyamanan orang tuanya. Makanya Jakartaku aman karena indah adabku. Tanpa adab yang indah tidak ada gunanya. Karena adab ini sudah mulai tergerus, sudah sangat hilang dari kehidupan kita bersama. Kita tidak ada lagi punya jiwa gotong royong. Di Jakarta ada kata-kata yang saya suka ingat adalah lulu. Tuh pada Twitter kan. Kenapa tidak ada kata gotong royong? Bantuin dia. Gue mantar aja. Karena memang sudah hilang. Apakah itu hilang dengan sendirinya? Memang dengan sendirinya. Tapi ada sistem yang menciptakan sehingga masyarakat Jakarta tidak lagi hidup gotong royong. Rumah warga Jakarta, rakyat Jakarta yang asli itu pagernya pendek 80 cm, tebalnya 3 cm. Sehingga kalau ada yang lewat di depan rumah kita bisa nyapa, betul? Pok, mau kemana lu? Mampir dulu ngopi, betul nggak? Ya ntar gua pergi dulu, balik baru mampir. Sekarang pagar tinggi-tinggi, semuanya nongkrong di dalam rumah. Itulah cara membuat kehidupan kita menjadi tidak lagi bisa gotong royong, nggak mau tahu dengan orang lain. Kenapa? Karena kita mengikuti arsitek daripada asing. Arsitek, senang dengan rumah Spanyol, senang dengan rumah Mediterranean dan sebagainya. Padahal kita adalah bangsa timur, bangsa yang penuh dengan jati diri yang luhur. Oleh sebab itu, visi kami adalah menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional.
dan global yang aman. Melalui reformasi jati diri untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur dan bahagia. Kayaknya ibu bisa jadi tim. Kenapa ini penting? Karena tidak ada gunanya makmur kalau nggak bahagia. Banyak orang kelihatan makmur tapi nggak bahagia. Banyak sekarang orang yang makmur tapi bukan dari hasil mandiri. Hasil dari mana? Hasil dari korupsi. Dia kelihatan makmur tapi dia hasil dari korupsi. Dia tidak mandiri karena dia belum harmoni. Harmoni itu apa? Dia masih mementingkan kehidupan sendiri, ya. Sehingga dia menjadi tidak beradab. Itulah makanya Tuhan memberikan kami nomor 2. Nomor 2 yang terlihat, nomor 2. Kami mendapatkan nomor 2 ini tanggal 23 September. 2 tambah 3 berapa? 5. 5 itu apa? Pancasila, sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi manusia bisa beradab kalau jiwanya adil. Untuk mewujudkan sila ke 2 yang tersurat, 5 yang tersirat. Apa sila kelima? Nah, itulah sejatinya. Tidak akan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau pemimpinnya tidak punya jiwa yang adil. Maka kebijakan-kebijakannya akan terlihat. Maka jiwa dan hati pemimpin akan terlihat daripada setiap kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau dia adil, dia peduli dengan perasaan orang lain, maka dia tidak akan pernah membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan rakyat berteriak, menangis, bahkan demo, tetapi tetap tidak didengarkan. Datang ke DPR, pintu ditutup, panggil polisi, pentungin rakyat. Ini yang dibilang Bung Karno, perjuangan kita, kami lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Siapa bangsa sendiri? Mereka yang tamak akan uang. Jadi kita perlu bukan orang pintar, tapi orang bijak juga. Pintar dan bijak dua hal yang berbeda. Pintar itu adalah dia selalu mengambil keputusan berdasarkan kepentingannya sendiri, nggak peduli dengan orang lain. Tetapi orang bijak, dia akan selalu mengambil keputusan yang mementingkan kepentingan orang lain, kepentingan manfaat bagi sesama daripada kepentingan dirinya. Itulah sifat negarawan. Oleh sebab itu bangsa ini membutuhkan orang yang pintar tapi bijak. Saya tidak ingin rakyat kembali menjadi objek seperti selama ini. Saya ingin rakyat kembali menjadi subjek. Subjek karena rakyat memegang kedaulatan di bangsa ini. Mau kita bangkitkan kembali supaya rakyat menjadi tuan rumah di negara ini? Mari kita bersama-sama sampaikan kepada seluruh warga Jakarta, sampaikan semua kepada keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, siapapun yang kita temui mulai hari ini, siapapun setelah kita bubar dari sini, sampaikan, mari kita bergabung bersama petugas rakyat dari jalur independen 02 untuk merebut Jakarta menjadi milik rakyat Jakarta selama-lamanya. Amin. Dan saya siap menjadi martir untuk Bapak Ibu sekalian. Salaman dulu kali gitu Bang ya. Saya udah siap jadi martir. Tahu martir nggak? Kenapa diam? Saya siap menjadi martir untuk memperjuangkan kepentingan warga Jakarta, termasuk kepentingan keluarga saya. Saya berharap rakyat antusias untuk merespon apa yang disampaikan. Karena yang saya pertaruhkan bukan cuma energi saya habis, tetapi saya siap melepaskan nyawa saya kalau itu untuk membela rakyat. Saya tidak asal ngomong. Kalau saya sampai pada titik ini, karena saya sudah siap mempertaruhkan nyawa saya. Karena saya tahu perjuangan ini tidak mudah. Jadi saya mohon kepada kita semua, tolong jaga saya dan Pak Kun. Doakan kami agar kami tidak punya hati yang tamak.
kami, jaga kami agar kami dijauhkan daripada niat-niat jahat dari mereka yang ingin menguasai rakyat. Itu saja yang saya sampaikan. Saya tidak akan banyak berjanji yang bohong-bohong, tetapi setiap 5 tahun janji dan 2-3 bulan kemudian setelah terpilih, rakyat dilupakan. Dadah. Dan ingat, jangan pernah lagi menerima uang-uang haram yang disebut dengan serangan fajar. Karena ketika kita menerima uang haram, walaupun dibilang terima uangnya, coblos yang lain, jangan ikuti petunjuk atau nasihat itu. Itu nasihat yang menyesatkan. Karena ketika kita menerima yang batil, kita menerima yang haram, maka hasilnya kehancuran yang akan kita alami. Bukan saja 5 tahun, tapi selama hidup kita. Karena setiap 5 tahun kita tahu mereka suka menjanjikan sesuatu, tetapi akhirnya apa? Mereka ingkari janjinya dan tidak pernah punya rasa malu. Mereka tetap bergaya, berdandan, menggunakan hal-hal yang mewah, dan rakyat hanya menjadi penonton. Kenapa? Mereka mempertahankan kemiskinan supaya rakyat selalu mengeluh-elukan mereka. Mulai sekarang, mari kita jangan mengeluh-elukan mereka. Jangan hormatin orang yang korupsi. Berani nggak? Berani! Oleh sebab itu, mari kita bersatu untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang tidak pernah selesai karena kita membiarkan orang yang tahu kebenaran jangan berdiam diri. Karena kalau dia diam, dia adalah bagian daripada penista itu sendiri. Siap untuk bersatu? Ya. Mari kita menyatukan diri hari ini untuk berjuang, mementingkan, untuk berjuang, membela kebutuhan keselamatan keluarga kita masing-masing. Biayanya murah karena Bapak Ibu tidak perlu membiayai saya. Bapak Ibu hanya memikirkan bagaimana kita berjuang bersama untuk kepentingan keluarga kita. Sampai di sini paham? Sekitar tanggal 20 atau 21 atau 22 kita akan melakukan pesta rakyat. Pesta rakyat nanti akan disampaikan waktunya, di mana rakyat boleh datang yang memang punya hati untuk berjuang. Kami siapkan gerobak-gerobak UMKM untuk dinikmati. Saya di sana tidak akan banyak berbicara, tapi saya mempersilahkan rakyat yang hadir untuk memerintahkan kami berdua untuk membawa amanat pemerintahan rakyat. Karena kami tidak punya uang. Karena kalau kampanye akbar dari kawan-kawan atau beliau-beliau yang lain itu membutuhkan uang yang akbar juga. Karena mereka akan menyewa artis-artis, kami nggak punya uang. Sehingga kami yang akan kami hadirkan untuk kita menjalankan pesta rakyat dengan mengundang para pengamen. Pengamen pun tidak boleh dieliminasi dari Jakarta. Mereka punya hak hidup. Mereka mau mengamen bukan karena mereka mau bersusah payah mengamen, malu meminta uang pada orang, tetapi karena tidak ada ruang pekerjaan yang harus yang bisa mereka lakukan. Tetapi karena mereka punya harga diri, mereka memaksimalkan kemampuannya untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Saya tidak tahan melihat itu. Saya juga beberapa kali keliling kota, saya tidak tahan melihat seorang ibu menanti suaminya memungut beling hanya untuk mengisi perut. Saya menemukan seorang ayah berdagang kerupuk selama 20 tahun untuk membiayai anaknya sekolah. Walaupun akhirnya anaknya harus putus sekolah. Saya tidak bisa melihat itu. Terlalu tidak bisa dibayangkan. Saya merasa tidak pantas menggunakan kendaraan mewah lagi ketika saya melihat banyak orang tidak bisa makan di sekitar saya. Allah menjadikan mereka menaruh mengistirahatkan kepalanya di malam hari itu sangat sulit, dan itu terjadi di Jakarta Pusat. Saya sudah lihat hanya 3-4 menit dari istana. Kemana pemimpin kita selama ini? Pantaskah mereka disebut pemimpin sementara banyak gedung-gedung pada jam 5-6 sore udah kosong, di mana rakyat yang mau tinggal saja tidak bisa menempatkan kepalanya, maka mereka tidur gantian kakak dan adik jam-jaman. Mari kita Pak, mari kita pahami. Ayo, jangan berpikir tentang diri sendiri. Saya hadir di sini bersama Pak Pur.
Untuk apa? Untuk memperjuangkan kepentingan kita bersama. Kalau bukan kita yang kompak, maka tidak akan ada yang melihat kita. Nggak akan ada, percaya sama saya. Ya. Dan saya siap hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat. Saya tidak ngolor, saya bukan minta dipilih, tapi mari kita bersatu. Saya mengajak karena waktunya sangat singkat dan dalam waktu dekat akan terjadi masalah yang nanti sulit sekali dihadapi kalau kita sendiri. Masalah, kenapa saya masuk kepada politik ini? Karena masalah-masalah yang terjadi diakibatkan oleh agenda politik global yang ingin mengambil kedaulatan suatu negara tanpa kekuatan militer. Hanya dengan berbagai macam isu kesehatan, isu ekonomi dan sebagainya. Itulah makanya mari kita menjadi bangsa yang mandiri. Kalau kita menjadi bangsa yang mandiri, kita nggak akan selalu berhutang kepada orang. Kenapa negara kita diatur? Karena kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, sehingga bangsa ini selalu meminta pinjaman dari luar dan asinglah yang mengendalikan seluruh program yang ada di tengah negara kita ini. Beliau-beliau yang ada di atas hanyalah bagian dari panitia yang menjalankan agenda-agenda asing itu. Saya tahu persis nih. Mari kita sama-sama sore hari ini menyatukan jiwa kita untuk merebut Jakarta demi mengembalikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Darmakun. Ya, saya ada kegiatan lain jam 4 ya. Jadi saya izin pamit ya. Rumah saya dekat Jalan Kakas di RW 03. Silakan ya ibu-ibu, kita tetanggaan ya. Salam kompak selalu, salam solidaritas ya. Kun payakun, jadi ya. Kenapa kun payakun? Dharma pongrekun, terus titik-titik kun wardana abioto. Jadi orang menyambungkan ini kayaknya pasangan yang memang dari Allah. Kun payakun. Jadi bukan disengaja. Makanya saya nggak milih dia tadi. Betul? Betul. Saya nggak milih dia. Tahu-tahu dengan cara yang kami tidak duga, justru dipertemukan. Tadinya saya milih yang lain. Boleh. Jadi itu ya. Ya kami persilakan kepada Pak Kun. Tapi ingat dulu ya Pak Kun, yang Bapak mau ke sana jangan sampai melenceng daripada BTA ya. Udah paham ya? Ya. Jadi gini, sebelum Pak Kun ke sana, saya mau kasih bekali. Produk impor menjerbu Indonesia. Jadi jangan berbicara yang muluk-muluk ketika kita tidak bisa loyal terhadap produk nasional. Ya. Kita mau mengembalikan Indonesia untuk dari lokal menguasai, merambah ke global, bukan global menguasai lokal. Suatu negara yang benar itu dia akan melindungi bangsanya dari kepentingan asing, bukan dia menekan rakyatnya untuk kepentingan asing. Itu aja yang saya titip. Ya. Makanya saya lebih mementingkan ketemu dengan warga daripada menghadiri acara di sana. Nilainya lebih tinggi daripada hanya bergaya di depan televisi. Ya. Karena saya juga diundang. Saya diundang, ada. Tapi saya lebih memilih, karena apa? Waktu kita sempit Pak Bun. Saya lebih memilih rakyat, karena yang memilih kita adalah suara rakyat, bukan suara data dari survei. Cuman kita harus berbagi supaya jangan dianggap penakut. Tidak, bukan penakut. Masalahnya waktu kampanye kita hanya sedikit. Coba ada 6 bulan, saya akan bisa keliling Jakarta dan ketemu satu persatu dengan warga. Ya, kita lemah karena apa? Satu, nggak punya uang. Kami berjalan bergerak sendiri, mengais pinjaman dari satu orang. Bukan ada yang biayai. Jadi kami tidak bisa jalan ke sana kemari, senyum gitu. Enggak, karena apa? Supaya warga paham. Tidak ada yang menyiapkan, kami sendiri yang memikirkan ini. Supaya tahu kondisi kami. Demi menyelamatkan keluarga kita. Terima kasih, ya. Salam buat panitia ya. Ya semuanya. Jangan melenceng. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Saya akan jawab kontak. Hah? Weh.
di sampingnya aja sih, RW. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, ini. Mohon maaf Pak, kebetulan di sini kami rata-rata kader ya. Kader apa, Bu? Kader macam-macam Pak, dari Jasa Wisma, Oke. Jumantik, Posyandu, Posbindu, dan Lansia. Posansip ada? Ada apa lagi? Ada ya. Begini Pak, mohon maaf, di sini kami mohon ya, kami mohon sekiranya Bapak nanti menjadi Gubernur DKI, tolong perhatikan nasib kami Pak. Selama ini mohon maaf, kami dapat OP memang 500.000 Pak sebenarnya. 500.000 Pak OP kami. Cuman kalau dilihat dari pekerjaannya yang sungguh luar biasa, kayaknya gimana ya Pak ya. Begitu aja Pak. Ya. Mohon pengertiannya. Dari tadi ngomong gitu kirain apa ngomongnya? Cuman gitu-gitu aja. Gini. Ibu punya permintaan akan menjadi percuma ketika saya nggak terpilih. Oh iya dong. Kalau saya udah terpilih, saya punya cara untuk justru memberikan warga bukan cuma 500.000, tetapi bisa sampai 17 juta, 20 juta. Tetapi jangan berpikir parsial. Parsial itu apa ya? Jangan berpikir untuk saya, untuk ini, enggak. Semua yang ada kita kerahkan untuk meningkatkan ekonomi rakyat bersama sama. Jadi supaya nggak ada kesenjangan sosial. Kan kita akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan sosial bagi yang punya akses dengan orang dalam. Selama ini kan sistem kapitalis itu kan seperti itu. Ya, hanya orang yang punya akses dengan ordal itulah yang hidupnya makmur, betul. Tetapi mereka juga nggak mau ketahuan sama warga yang tidak punya akses, supaya bisa apa? Bisa nyombong sama orang lain, karena nggak ketahuan kan dari mana dapat, betul nggak? Nggak, memang betul kok. Kalau ketahuan kan dia malu. Kalau dia malu kan dia nggak bisa sombong. Gitu. Makanya banyak sekarang di televisi ditangkap oleh KPK, Kejaksaan Agung dan sebagainya. Kalau nggak ketangkap kan nggak tahu dari mana dapatnya. Dia karena ada hubungan dengan ordal. Jadi sistem kapitalis itu seperti itu. Dia selalu mengeliminasi orang-orang yang tidak punya kesempatan yang sama. Kesempatan yang didapatkan dari mana? Dari ada aksesnya dengan orang dalam. Itu menjadi momok. Ya, jadi ke depan nanti tidak perlu lagi ada orang dalam, tetapi semuanya transparan. Ada lagi Bu? Jadi itu akan gampang. Jadi kalau Ibu paham dengan sistem ekonomi adil, getuk tular adab, ini akan menyelesaikan masalah ini. Karena ini berkaitan dengan pariwisata, bahkan orang asing pun akan terkait di situ. Kalau dia datang ke Indonesia, dia mengikuti gelang wisata adab, maka dia akan menggunakan sistem atau getuk tular adab ini, program getuk tular adab ini, maka uang yang dia pakai akan masuk ke dalam pundi-pundinya rakyat. Bukan hanya untuk orang tuanya, anaknya, bahkan cucu sampai dengan cicitnya. Ini akan dibawa terus sehingga Jakarta akan menjadi kota dengan rakyat termakmur di dunia. Ada lagi Bu? Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi yang saya mau bangun apa? Membangun kembali nilai-nilai atau warisan nilai-nilai orang tua kita. Yaitu apa? Gotong royong, menghormati, menghargai, saling tolong menolong. Ada lagi yang lain? Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk berbicara. Belajar menjadi orang kritis, mau menyampaikan keluhan hatinya. Jangan cuma ngedumel di belakang, ngerundel. Itu adalah cara-cara yang membuat kita menjadi pengecut.
Karena saya sudah belajar, saya ternyata malu menjadi orang bodoh. Saya malu menjadi orang pengecut. Dan saya tidak mau menjadi orang yang mengkhianati rakyat. Ya, saya akan berdiri di depan untuk membela rakyat. Saya tidak suka kalau ada siapapun juga di bangsa ini yang membodoh-bodohi rakyat. Seperti selama ini. Saya tidak mau ada yang pengecut, sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengungkapkan. Saya juga tidak mau membiarkan ada kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Artinya saya pengkhianat. Ya, saya berharap juga kepada media, jadilah pembela rakyat. Jangan media menakut-nakuti rakyat lagi. Seperti tahun 2020 sampai 2022. Ya, kita masih ada dokumentasinya. Ya, setiap sore pecah rekor sekian. Padahal data itu adalah data-data buatan. Di mana penyakit tidak pernah ada penyakit lain. Penyakit jantung tidak ada, penyakit kanker tidak ada, penyakit ini tidak ada. Yang ada namanya penyakit COVID. Artinya itu di-COVID-kan. Ya. Mumpung saya orang yang ngerti, gitu. Kalau sudah ngerti nggak ada yang bisa bohongin. Biarlah saya yang akan berhadapan untuk membuka supaya warga kita paham. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi nggak? Kalau tidak ada, silakan. Ada lagi acara yang mana? MC? MC? Ya, ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, Bu. Kalau nggak ada begini. Kalau nggak ada kita foto bareng deh. Ya, tetap duduk di tempat. Saya berdiri di tengah sini. Nah, ayo. Yang mau foto bareng-bareng sama warga silakan di belakang. Duduk. Pak Desi foto bareng. Pak RW, Pak RT. Ya, Pak RT, Pak RW. RT 1, 2, 3. 2 kali deh. RT 3, RT 5. Mau foto bareng bersama Pak Dharma. Saya mau lihat bahwa Ibu RT sama ini kompak. Ya. Silakan Bu. Ayo, ayo di sini semua. Apa? Oh, kursinya mana lagi? Habis. Nah, ambil aja tuh kursi. Diri aja, udah diri aja. Mohon maaf. Enggak. Itu ada kursi terus. Enggak, saya nanti berdiri. Enggak, saya berdiri. Saya berdiri di tengah-tengah. Nah. Iya. Ya, saya mau berdiri di tengah sini. Saya di sini. Bareng-bareng. Persiapan. Ayo yang lainnya biar penuh yuk. Ayo yang lain. Ayo Niko komandoin. Ayo duduk. Saya di sini dah. Ini aja kali ya. Hah? Kejauhan bang, maju lagi bang. Bang, maju lagi bang. Maju lagi. Oke, up, udah. Kun payakan. Ayo ulangi. Tangannya. Kun payakan. Angkat lagi Bu, jarinya Bu. Independen petugas rakyat. Kun payakan. Nomor berapa?
Independen. Petugas rakyat. Independen. Petugas rakyat. Jangan coblos nomor. Ayo, jangan lupa coblos nomor 2. Ya, sekarang sudah boleh makan ya? Oh, udah habis. Ya udah. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam hormat buat keluarga, salam hormat buat saudara-saudaranya, dan sampaikan kepada seluruh warga Jakarta. Mari kita bersatu untuk mengembalikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, khususnya di Jakarta. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa tanggal 27. Sampai jumpa pada saat pesta rakyat nanti akan diumumkan. Oh, Limbok. Sudah layak. Iya. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu untuk acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Gimana pendapat abang? Pamit. Ya. Oke. Siap. Ya, insyaallah. Mulainya masih bagus. RW 06 Nah, Pak Dokter yang khusus datang dari Bali, bagaimana pendapatnya? Ya, kita menangkan nomor 2 buat Jakarta yang pasti lebih aman pastinya. Pak Erwin, oh iya. Terima kasih Pak Dokter. Siap. Pak Erwin ya. Bang, gimana pendapat abang? Kita menangkan nomor 2, calon independen, ya. Petugas rakyat harus menang, ya Pak ya. Oke, menurut abang gimana pendapat abang? Bila kita ingin berubah menjadi lebih baik, pilihlah nomor 2. Sedap. Nah, ini dia kakak kita yang cantik, pemilik wilayah. Gimana pendapat kakak? Mantap apanya nih kak? Mantap apanya nih kak? Darmakun dong. Oh, Darmakun. Darmakun juaranya. Kita perlu pemimpin yang cerdas, yang amanah, yang jujur, yang keren pastinya, ya kan? Terus yang keberdayaan, oke? Iya. Denita? Anti rayuan partai. Oke. Kami petugas rakyat, bukan petugas partai. Jadilah nomor 2 Darmakun. Sedap. Ini ada Bang Ajis, pemilik wilayah. Gimana pendapat abang kan? Mananya bang? Oh iya. Ini dia lagi. Pasti pertanyaannya. Kamu bawa titipan pertanyaannya? Enggak, Pak. Ini ada titipan, saya udah tahu. Enggak, Pak. Kamu aja, yang lain mana? Biar sekalian. Lihat teman-teman yang lain. Ada nggak sekalian biar nggak 2 kali. Ayo ini kalau di belakang yuk. Ayo sini. Sini di belakang yuk. Bu, temenin saya di belakang. Yuk. Ya, temenin saya di belakang. Warga. Temenin saya. Ayo, ibu-ibu. Ayo. Temenin saya di belakang biar Oh, ayo. Yang mana ya? Bu. Pak Bu RT, Pak. Udah sini dah. Pak Bu RT. Temenin saya. Malam-malam deh. Ya, boleh ini. Sambil Pak. Bu, sini aja sini. Oh iya. Ayo, ke belakang. Hanya. Oke. Ya. Apa pertanyaannya? Kita tadi dialog dengan warga nih Pak, keluhan seperti kayak gaji dinaikkan atau ekonomi itu seperti apa Pak? Tadi warga tidak lagi berbicara seperti itu. Karena kami mempersingkat waktu di tengah sempitnya waktu menuju kepada tahun 2007 ini, kami lebih memilih untuk menyatukan pemahaman. Apa sih yang kita mau tuju sekarang?
Ekonomi, ya ekonomi. Sebaik apapun itu programnya, apabila berada di tangan orang yang salah, maka program itu sendiri tidak akan jalan. Karena seringkali program itu hanya digunakan untuk bagaimana mengeluarkan anggaran, dan setelah itu terjadilah yang kita kenal dengan korupsi. Itu yang selalu terjadi seperti selama ini. Maka tadi saya menyampaikan ikrar bahwa kami siap melakukan zero korupsi dengan sistem blockchain, dengan program ekonomi adil, yaitu getuk tular adab. Kami tidak akan bisa melakukan apapun juga. Dan kami berjanji, saya dan Pak Kun berjanji, bukan hanya kepada rakyat, tapi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu lebih penting. Nah, apakah hal-hal ini berani dilakukan oleh orang lain? Karena ini penting sekali. Tanpa suatu komitmen yang kuat, maka semua hanyalah pepesan kosong yang selalu akan membuat rakyat menderita. Per 5 tahun mereka mengeluh. Tetapi kenapa rakyat masih sering jatuh lagi ke lubang yang sama? Per 5 tahun. Bahkan sudah berapa tahun, sudah berapa puluh tahun, bahkan sudah ada yang meninggal. Keturunannya bukan tambah baik, tambah sulit. Saat ini negara dalam ancaman resesi ekonomi. Karena sudah terjadi inflasi akibat negara kita, bangsa kita dibanjiri oleh produk-produk impor. Lalu di mana nasionalisme kita? Oleh sebab itu saya menawarkan kepada seluruh warga Jakarta, mari kita kompak. Kita lindungi produk nasional, kita lindungi produk lokal, kita perkuat produk lokal. Kita hanya menggunakan produk lokal supaya di mana rakyat menjadi marketnya dan produk lokal akan terpelihara aman, sehingga ketika produk lokal kita meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Tapi kalau apabila produk lokal kita kolaps, maka banyak warga yang akan PHK. Walaupun beberapa pedagang merasa untung karena melakukan perdagangan langsung ke pabrikan, tetapi untuk sesaat mereka untung. Namun mereka akan dirugikan karena ketika banyak yang PHK, maka banyak rakyat yang tidak punya daya beli lagi terhadap produk tersebut. Apa yang terjadi? Kita akan kolaps sama-sama. Maka saya mengajak kita untuk kompak. Seluruh warga Jakarta, mari mulai hari ini kita bertekad menggunakan produk lokal atau produk nasional buatan rakyat Jakarta supaya ekonomi produsennya tetap bertahan dan bahkan makmur. Rakyat cukup menjadi marketingnya secara getuk tular. Ini adalah bagian daripada adab di mana kami mengajak warga untuk kompak. Kita berpikiran atau beranggapan sebagai suatu rumah. Di dalam rumah hanya bisa berjalan ekonominya apabila warganya keluarganya kompak. Ya, ingat, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikos dan nomos. Oikos itu apa? Keluarga. Nomos itu apa? Aturan. Jadi adab daripada keluarga sangat ditentukan oleh ekonominya. Tetapi yang terjadi saat ini justru ekonomi merusak, kondisi ekonomi merusak adab daripada keluarga. Lihat banyak perceraian dengan alasan apa? Ekonomi. Ekonomi kalau diperoleh dengan tidak baik, akhirnya juga akan menimbulkan perpecahan di tengah keluarga. Mungkin meninggalkan keluarganya yang lama demi mencari kesenangan yang baru dan sebagainya. Oleh sebab itu mari kita kembalikan Jakarta sesuai dengan mereformasi jati diri, sesuai dengan adab filosofi rumah adat rakyat Jakarta untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan yang paling terakhir adalah bahagia. Untuk kampanye Akbar sendiri nanti kan mengundang rakyat, dari rakyat ke rakyat seperti apa nih Pak? Ya, kami akan balik pemahamannya bahwa rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat, dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami, kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Gitu. Jadi berbeda temanya ya. Jadi bukan Akbar dengan mengeluarkan uang yang Akbar, tapi kami ingin berdayakan masyarakat untuk kompak, termasuk mereka-mereka yang termarginalkan seperti pengamen dan sebagainya. Itulah yang akan kami kumpulkan kalau mereka mau hadir. Kami hanya mengundang, kami tidak ada mobilisasi,
karena memobilisasi berarti kami punya tanggung jawab untuk menyediakan operasionalnya. Tapi kami menghimbau bagi yang tergerak untuk bergabung bersama kami, memperjuangkan kepentingan keluarganya. Mari hadir pada hari-hari terakhir waktu kampanye untuk menyatukan jiwa, memperjuangkan kepentingan dan menyelamatkan nasib keluarga kita bersama. Itu yang akan kami lakukan. Terima kasih. Bakal digelar di mana itu Pak? Kemungkinan di Waduk Pluit. Udah fix itu Pak? Kemungkinan besar ya. Waduk Pluit. Kan tidak perlu mengeluarkan dana yang besar. Tanggal berapa Pak? Tanggal 20, 24 apa? Saya belum dapat dari kawan-kawan yang menentukan fix apa tidaknya. Ya, tanggalnya saya sekitar tanggal 20 ke atas. 20 sampai 23 lah. 20, 21. Kemungkinan 21 atau 22. Pak, sedikit lagi dong Pak. Ini kan kayak Ciganjur, Jagakarsa termasuk wilayah yang tergolong aman dari banjir dan minim pemukiman kumuh ya. Kira-kira kedepannya bakal seperti apa sih Pak? Apa yang Bapak bakal gencarkan di wilayah khususnya seperti yang kayak tadi saya sebutkan? Seperti saya sebutkan, kita punya waktu 5 tahun. Tentunya sebagai seorang Bapak, dia akan memilih program-program prioritas dan prioritas kepada siapa dulu? Tentunya kepada orang-orang yang belum punya pekerjaan. Kalau pemukiman, tentunya kita tinggal merapikan. Ya, pemukiman kelihatan bagus, tetapi sekarang daya tahan hidup akibat ekonomi tinggi akan membuat warga akan sulit untuk menabung, apalagi untuk mendapatkan rumah di hari tua. Oleh sebab itu saya membuat kebijakan golongan pegawai ASN golongan 4 ke bawah, 4A ke bawah, itu akan kami hapuskan PBB-nya. Demikian pula untuk pegawai swasta yang berpenghasilan 7 juta ke bawah, itu juga yang kami akan hapuskan PBB-nya. Karena apa? Karena kesulitan banyak terjadi ketika mereka pensiun, mereka tidak punya tempat tinggal. Itu. Ya. Belum lagi yang lain mengenai kebijakan PB1 untuk rumah-rumah makan akan kami cabut, akan kami kurangin PB1-nya dari 10% menjadi hanya 1%. Dan take away tidak akan kami bebankan PB1 lagi, 0%. Untuk apa? Untuk membangkitkan geliat ekonomi kembali supaya banyak orang UMKM bangkit, warganya juga ringan dalam berbelanja. Bang, di sini kan ada waduk Brigif yang baru ya Bang ya. Nah untuk kedepannya apa bisa dimaksimalkan untuk program-program Abang juga? Ya kita lihat dulu ya seperti apa waduk Brigif, apakah ini menjadi tempat pengiriman saluran banjir kiriman? Itu perlu ditinjau kembali. Kalau memang itu menjadi saluran kiriman, tentunya ada hal-hal spesifik yang harus kami lakukan. Karena perlu dipahami pada dasarnya Jakarta ini adalah daerah atau lahan cekung. Jakarta ini hanya hilir. Untuk menyelesaikan, kita harus berbicara dari hulu ke hilir. Jangan hanya berbicara parsial, memikirkan di hilir, tapi tidak memanage air yang datang dari hulunya. Ya, kita harus mulai dari Jawa Barat, tentunya dengan melakukan kerja terpadu antara Jawa Barat dengan Jakarta. Karena air harus dikelola mulai dari Sungai Citarum, ya, termasuk reboisasi dan sebagainya. Lalu sebelum masuk Jakarta akan kami belokkan dan ditampung di suatu kolam yang saya selalu sebutkan dengan kolam pipi monyet. Kolam pipi monyet akan berdampak positif buat rakyat Jakarta karena air tawar tersebut bisa dikelola menjadi air minum. Bukan saja air bersih, tetapi air minum yang akan membuat rakyat Jakarta berhemat menggunakan air galon. Ini bagian daripada adab, sekaligus mengajarkan kepada manusia untuk harmoni dengan alam. Jangan lagi menganggap banjir sebagai bencana, tetapi anggaplah banjir itu sebagai hadiah dari Tuhan, sehingga respon kita terhadap alam pun berbeda dan mengelolanya dengan baik. Jangan dibuang ke laut, karena kita butuh air tawar. Banjir itu air tawar. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke teman-teman, makasih untuk sementara. Bye, see you.
Malam-malam kan di sini. Pasti lah. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Sukses. Amin. Doakan ya. Kasih ya. Ya. Hei, mana? Pilih nomor 2. Karma Palengku. Iya dia. Kau mana kau? Gas kan dia langsung. Cuma dia itu cuma berkati. Iya, nomor 2. Nomor 2. Gas nomor 2. Gas nomor 2. Gaskan nomor 2. Kami warga. Ya. Nah, di sini kemarin yang kita berduka. Lalu di sini nih yang berduka nih. Jangan lupa tim nomor 2 nih. Nomor 2. Independen. Oke, siap. Independen. Ya. Gas. Boleh langsung pakai, nggak apa-apa. Gas. Langsung pakai. Biar tambah meriah. Nomor 2. Jangan lupa nomor 2. Udah. Kita gas. Oke. Siap, Om? Nomor 2. Nomor 2 gas. Bentar. Udah lagi bentar. Boleh. Foto dulu. Sabar. Bentar. Ini tolong kasih satu dulu. Pakai. Oh iya. Apa pakai cepat. Cek. Ya. Langsung. Mantap. Biar semangat. Semangat. Dua. Termakun. Gitu dong. Gitu. Independen. Mantap. Petugas rakyat. Mana nomornya? Nggak tahu ya. Nomor 2. Ya, langsung pakai Pak. Nomor 2. Ini. Oke. Bisa Ibu ini yang berduka kemarin juga yang di sini. Sama yang intinya buat istri saya nanti. Ya. Ayo sih. Mari kita jalan terus. Nah, calon gubernur kita independen. Udah lupa. Ini calon gubernur kita. Nomor 2 Pak. Ya, mohon doanya ya. Jangan lupa nomor 2. Udah. Ya. Nomor 2 timbul ya. Jangan takut. Nomor 2. Ya. Semangat kali kalian yang jalan itu. Waktunya buat kenang-kenangan saja. Ya Bu ya. Ya, makasih. Situ deh. Belusukan masuk ke dalam kampung. Kawan. Nomor 2, terima kaosnya. Ini kita juga nanti pemakan. Ya. Pakai foto dulu. Ayo begitu. Yes. Ini orang gubernur kita nih. Ya. Ada lagi? Ada. Oh iya.
Jangan dipukul anjingnya. Rame kalau ganti nama nanti dia tuh. Pilih nomor 2 Pak. Nomor 2. Oh, namanya jangan dulu aja. Nah, nomor 2 ya. Jangan lupa Pak. Nomor 2. Iya, Ibu ya. Ya. Makasih Pak. Ya, makasih ya. Yuk, udah ya. Nah, ada lagi yuk. Kita balik ke sana. Ada kan? Oh, ada satu. Ada lagi. Kasih deh. Di lapangan. 5. Ya. Jangan lupa nomor 2. Oke. Jakarta aman. Menang. Apa kabar? Salim. Ada penjalanan, ada Bapak. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan dari Bapak. Iya. Ini calon gubernur kita Pak ya. Independen nomor 2. Ya. Mari Bu. Ada Pak. Ada Pak. Makasih Pak. Dik. Nomor 2 Pak. Nomor 2. Oke. Nomor 2. Independen. Darmakun. Independen. Ya. Darmakun aman Om. Cok, nomor 2 Jakarta aman. Ya. Nomor 2 ya. Internet gratis. Aman. Ayo. Bu. Kalau gubernur kita dari Independen. Ya. Yuk. Yuk. Salam buat Bapak di dalam ya. Pak. Ayo Pak. Iya. Udah. Jakarta aman. Jakarta aman. Siapa kita? Pak Darmakun. Sini Pak. Ini banyak sini. Darmakun. Siapa kita? Siapa kita? Ini Pak. Kasih kaosnya. Ya. Selamat, semoga berhasil. Harus. Nama saya Sarce Magdalena. Iya. Orang Manado. Kawan Wah. Ini Bapak nih stator Praja. Orang Tomohon. Ya. Menang dapat apa? Ya. Kawan. Ya, Pak. Kalau menang dapat duit. Iya. Iya. Kerjaan. Iya dong. Iya. Iya. Bisa. Semua lini. Siap. Jokowi. Kami doakan Bapak. Iya, udah. Cukup. Harus. Biar cepat. Seri. Darmakun. Cek barisan ini. Jangan lupa Pak. Tanggal 27. Nomor 2. Cek merah lagi merah. Iya, siap Bapak. Ibu Risma.
Ada terdatang. Manggi orang-orang yang mana? Ini Pak Darmakun, nomor 2 independen. Jangan lupa kalian tutup. Oke? Siapa kita? Iya. Anak kecil, ini jangan jatuh lagi. Udah, Greg. Kun payakun. Kun payakun. Kun payakun. Anak saya Nando. Masa juga anak saya Nando Belanda. Umur 24 tahun. Bapaknya Rama. Ya itu orang. Itu upaya pun. Datang ke tempat. Jangan lupa. Jobrak nomor. Udah. Minta satu adik. Siapa kita? Oh ini yang di bawah Guru Willy kemarin? Iya. Ini calon gubernur nomor 2, jangan lupa. Buat ya Bapak. Ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya warga RW 10 Ranting. Sore ini kita kedatangan tamu.
Kan ada abang gua, bapak gua, mak gua. Jangan makan. Apa ini apa? Ini Pak. Udah salam belum? Belum. Iya, apa ya? Tadi ya? Oh iya. Ya. Ibu mau dari sini ya? Pak, mau dari sini. Satu, dua, tiga. Jangan aku. Baju aja. Siapa kita? Nomor berapa? Ada punya hak pilihnya. Semangat, ayo. Biar anak-anak kecil juga mengetahui ini menurut bangsa. Lihat ya mamanya. Mana semangat, semangat. Terus, semangat, semangat. Selamat sore, kedatangan tamu calon gubernur DKI Jakarta bersama Bapak Dharma Kun. Kun Payakun dengan nomor urut 2. Nomor urut 2. Ya, selamat sore warga RT 10 RW 03 Kelurahan Pinang Ranti. Sore ini kita kedatangan tamu. Bapak Dharma Kun, calon gubernur DKI Jakarta. Halo, ini calon gubernurnya langsung datang. Kasih tahu dong, calon gubernurnya ini. Siapa kita? Calon gubernurnya langsung. Semangat. Siapa yang ngomong? Lili. Mana semangatnya? Kedatangan tamu Bapak Dharma Kun. Dengan nomor urut 2. Calon gubernur DKI Jakarta. Gak ada kaos lagi. Bentar. Jangan lupa pilih nomor 2. Bapak Dharma Kun nomor berapa? 2. Yang keras. 2. Sisa satu ya? Ini ibu nih, ibu. Masih belum? Oh, ada tuh. Oh, ini nih. Dia nomor 2 saja pilihnya. Dan nomor 3. Bahaya kalau pilih nomor 3. Setiap hari kita modal. Masih dong, ada. Itu untuk generasi muda anak satunya. Masuk. RT 10, RT 10. Anak-anak jangan ya. Ayo. Anak-anak jangan ya, anak-anak jangan ya. Anak-anak jangan. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3 lagi. Oke. Kelihatan ininya bang. Kelihatan ininya mantap itu tadi. Ambil video. Ayo lagi. Lagi jangan.
sudah mau masuk. Dharma Pareko. Yes. Oke. Dharma 2. Ya. Tidak ada beban. Nah, balik kita ke kiri dulu, masih ada yang belum tadi. Oke, monggo. Masih ada. Foto jangan. Kalau foto jangan. Ayo. Ingat tanggal 27 acara penting penyebelasan. Nomor berapa yang kita pilih? Siapa? Allah Ibu Neneng, ini calon gubernur kita. Ya. Ayo sepertinya kita muter balik lagi. Tetap semangat. 13. Aduh jauh amat. Yalah kembali orang-orang kita. Ini orang di rumah diapain? Batas maghrib. Minta, oh ya, Kak. Belum. Ini namanya. Makasih ya Bang. Thank you Bang. Ya Bang. Yuk. Nomor 2. Masih. Pak, sukses Pak. Oke semua, sekian dan terima kasih karena berhubung waktu kampanye sudah habis, maka kita selesaikan sampai di sini. Bang, pesan-pesannya esok hari. Sampai jumpa esok hari. Oke semua, bye bye.